Bab 2187. Terima murid. 1. Raja Wuling memandang Mileye mendekat, dengan ketakutan di matanya. Di samping, Yul tiba-tiba mencibir, "Mileye, kamu masih berpura-pura. Jika kamu benar-benar alam pengetahuan nasib, maka kamu bunuhlah kami berdua." Mileye memandang Yul, dan berkata sambil tersenyum, "Bunuh kamu. Apakah kamu layak?" Mendengar ini, wajah Yul tiba-tiba menjadi sangat jelek. "Kamu berpura-pura menjadi apa?" Pada saat ini, Melayang yang berada di samping tiba-tiba menghilang di tempatnya. Kulit Yul berubah seketika, dan dia tiba-tiba menyilangkan lengannya untuk memblokirnya. Boom! Dengan suara ledakan yang memekakkan telinga, Yul langsung terlempar sejauh 10.000 kaki. Begitu dia berhenti, ruang waktu di belakangnya langsung musnah. Melihat adegan ini, Mileye terkejut. Kaksue ini sangat galak. Mela yang melirik Yul yang terpesona, dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu tahu siapa aku?" Saat dia berbicara, dia menoleh untuk melihat Mileye. Dengan sudut mulutnya sedikit terangkat, "Dia adalah guruku. Dia telah mencapai takdir sejuta tahun yang lalu." "Guru." Mendengar kata-kata Melayang, semua orang di lapangan tercengang. Mileye juga, tapi dia dengan cepat kembali normal. Jelas, Kaksue bekerja sama dengannya dalam akting. Kaksue sedang dalam perjalanan. Di kejauhan, Yul menatap Melayang, "Kamu tidak bisa menjadi muridnya. Dia hanya jalan neraka." Mela yang menggelengkan kepalanya, "Kamu benar-benar terbelakang." Saat dia berbicara, dia menoleh untuk melihat Raja Wuling. Wajah Raja Wuling sedikit berubah, dan dia buru-buru berkata, "Permisi, kalian berdua." Setelah selesai berbicara, dia segera melepaskan pedang biru gaib, dan pedang biru gaib perlahan melayang di depan Mileye. Mileye memegang pedang biru gaib dan melambaikannya dengan ringan. Dalam sekejap, ruang waktu di sekitarnya langsung terdistorsi olehnya. Melihat pemandangan ini, kelopak mata Raja Wuling sedikit berkedut. Mileye melirik Raja Wuling, dan berkata sambil tersenyum, "Hari itu, aku ingin tambang kristal langit. Jika kamu tidak menerimanya, jangan ragu untuk bertanya kepada seseorang untuk membalas dendam. Datang sebanyak yang kamu mau, aku tak terkalahkan, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau." Setiap orang. Raja Wuling melirik Mileye, dan buru-buru berkata, "Jangan berani. Mundur, junior." Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang. Mileye melirik Yul di kejauhan, dan berkata sambil tersenyum, "Nona Yul, aku merindukanmu dan aku memiliki hubungan yang basah saat itu. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, kamu bisa pergi. Tapi, kamu jangan ingin menggangguku lagi. Aku berbakti pada Tao, dan aku tidak ingin terikat oleh cinta pria dan wanita." Mendengar ini, Musen dan Wanda di samping semuanya menjadi aneh. Tidak heran. Ternyata ada perselingkuhan di antara keduanya. Wajah Yul menjadi sangat jelek. "Mileye, apa yang kamu bicarakan? Kapan aku memiliki perasaan berembun denganmu?" Mileye tersenyum, lalu berkata, "Ayo pergi." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Yul berkata dengan marah, "Bicaralah dengan jelas." Saat dia mengatakan itu, dia akan mengejar Mileye, ketika Mela yang tiba-tiba berdiri di depannya. Mela yang memandang Yul dan berkata sambil tersenyum, "Kembalilah." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Di arena, Yul terlihat sangat jelek. Pada saat ini, Ellen muncul di sebelah Yul. Dia melirik Yul, lalu berkata sambil tersenyum, "Aku sudah mengatakan kepadamu untuk tidak mengekspos dia, karena tidak ada gunanya, kamu hanya tidak percaya. Apakah kamu bingung sekarang?" Yul tanpa ekspresi, "Mereka semua idiot." Ellen menggelengkan kepalanya,
jika kamu tidak bodoh, mengapa kamu tidak menyentuhnya? Yul melirik Ellen, apa yang ingin kamu katakan? Ellen tertawa dan berkata, aku ingin mengatakan, kamu idiot. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Yul berkata dengan dingin, Ellen, aku ingin melihat bagaimana kamu bisa mendapatkan ruang dan waktu misterius darinya. Di kejauhan, Ellen menjilat manisan Hao tanpa menoleh ke belakang, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Di arena, Yul terlihat semakin jelek. Setelah mengetahui bahwa Mileye telah kembali ke kota, Pak Tua Xuanji segera keluar untuk menyambutnya. Mileye tidak pergi begitu saja, tetapi meminta Pak Tua Xuanji untuk mengatur tempat tinggal. Di sebuah paviliun, hanya ada Mileye dan Mela yang di dalam ruangan. Mileye tersenyum dan berkata, Kak Sue, lama tidak bertemu. Mela yang melihat Mileye, dan berkata sambil tersenyum, aku tidak menyangka kamu yang datang untuk menyelamatkanku. Saat dia berbicara, dia melihat lagi ke Mileye, kamu benar-benar hanya tahu jalan neraka dari tanpa ruang. Mileye mengangguk. Mela yang mengacungkan jempol, luar biasa. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Kak Sue, apa rencanamu untuk masa depan? Mela yang melihat sekeliling dan berkata, aku ingin membawamu ke suatu tempat. Mileye bertanya, di mana? Mela yang tersenyum dan berkata, reruntuhan kuno. Aku mendapatkan tambang kristal langit di reruntuhan kuno, tetapi aku tidak masuk jauh ke dalamnya pada saat itu, aku hanya berada di pinggiran. Mileye berkata dengan suara yang dalam, Kak Sue, mengapa ayah tidak membawamu ke sisinya? Mela yang segera menggelengkan kepalanya, mengikuti ayah, sungguh membosankan. Mileye tersenyum kecut, di luar berbahaya. Mela yang tersenyum, berbahaya itu bagus. Bahaya bisa melatih dirimu sendiri. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, itu benar. Mela yang melirik keluar, lalu berkata, ayo pergi nanti. Mileye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, apakah kamu ingin membawa Musen dan yang lainnya? Mela yang tersenyum dan berkata, mengapa? Bersambung. Bab 2188. Terima murid. 2. Mileye berkata, aku pikir ada sesuatu yang berguna. Selain itu, tempat ini adalah orang baik dan jahat bercampur, jadi ada baiknya memiliki dua pembantu lagi. Mela yang berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu tidak takut mereka akan melihatmu? Mileye tersenyum dan berkata, apa yang kamu takutkan, bukankah ada Kak Sue kamu? Mela yang berkata, apakah kamu takut sesuatu yang buruk akan terjadi pada wanita itu dan Raja Wuling tadi? Mileye mengangguk, aku tidak pernah bergerak, mereka akan menjadi curiga. Selain itu, Kak Sue, kamu memiliki tambang kristal langit, mereka tidak akan menyerah. Mela yang mengangguk, kalau begitu bawalah bersamamu. Setelah berbicara, kedua bersaudara itu meninggalkan loteng. Dan Musen, Pak Tua Xuanji dan Wanda telah menunggu di luar. Melihat Mileye, Pak Tua Xuanji buru-buru berkata, Senior, tapi apakah kamu tidak nyaman? Mileye tersenyum dan berkata, sangat nyaman. Sambil mengatakan itu, dia melirik mereka bertiga, lalu berkata, muridku mengatakan bahwa dia menemukan reruntuhan kuno, dan di reruntuhan itulah dia menemukan tambang kristal langit hari itu. Ya, apakah kalian bertiga tertarik untuk pergi bersama? Mendengar ini, mereka bertiga sangat gembira. Pak Tua Xuanji buru-buru berkata, tentu saja aku tertarik, tetapi, apakah nyaman bagi kita untuk mengikuti? Mileye tersenyum dan berkata,
apa ketidaknyamanannya. Pak Tua Suanji segera memberi hormat sedikit. Kalau begitu terima kasih, senior. Musen juga membungkuk dalam-dalam, terima kasih. Mileye memandang Wanda dan berkata, kamu pergi juga. Ngomong-ngomong, aku akan memandumu untuk mencapai alam dewa. Mendengar ini, Wanda tampak bersemangat, dan langsung memberi hormat, terima kasih, senior. Mileye tersenyum. Wanda sendiri sangat dahsyat kekuatan tempur, jika mencapai alam dewa dan ditambahkan pedang biru gaib, maka di alam dewa jelas merupakan eksistensi yang tak terkalahkan. Setelah beberapa saat, semua orang berangkat. Dalam perjalanan, Pak Tua Suanji berkata dengan suara yang dalam, senior, ada 2 gadis yang telah menunggu bersamaku secara rahasia, apakah kamu mau? Mileye menoleh dan melihat, dia tentu saja tahu siapa yang dibicarakan Pak Tua Suanji, tentu saja itu adalah Ellen dan Yul. Kedua wanita ini juga sabar, mengikuti jauh-jauh ke sini. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, aku kenal kedua orang ini, biarkan mereka mengikuti. Berbicara tentang ini, dia menghela nafas dengan suara rendah, itu hanya karena aku terlalu romantis saat itu. Mendengar ini, Pak Tua Suanji terkejut, dan kemudian tersenyum canggung. Di belakangnya, Yul memandang Mileye dan yang lainnya di kejauhan, kemana mereka pergi. Ellen berkata dengan lembut, siapa yang tahu? Yul melirik Ellen, dan berkata, orang-orang dari Sekte Tiandao telah datang. Ellen menggelengkan kepalanya, apa gunanya? Jangan membicarakan mereka, bahkan jika ketua Sekte Tiandao terlahir kembali, apa gunanya? Tidakkah kamu lihat, pria itu sekarang memiliki 4 pengawal super. 4 pengawal super. Mendengar ini, ekspresi Yul menjadi jelek. Ellen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, sialan, aku ingin melihat berapa lama pria ini bisa berpura-pura. Yul melihat ke kejauhan dengan ekspresi kosong, jika dia bertemu alam mengetahui nasib yang sebenarnya. Berbicara tentang ini, dia tidak melanjutkan. Master alam mengetahui nasib asli. Bahkan dia belum pernah melihatnya. Master yang kuat ini, sungguh terlalu langka untuk dilihat. Di kejauhan, di bawah kepemimpinan Melayang, semua orang langsung pergi ke reruntuhan kuno. Dalam perjalanan, Mileye menatap Wanda, kamu masuk ke menara kecilku untuk berlatih. Wanda membeku sesaat, lalu dengan gemetar berkata, apakah tidak apa-apa? Mileye mengangguk, tentu saja. Saat dia berbicara, dia melihat Melayang, kristal langit. Melayang tersenyum, menjentikkan jarinya, sebuah penyimpanan cincin jatuh di depan Wanda. Wanda melirik ke arah penyimpanan cincin, ada total 50.000 kristal langit di penyimpanan cincin. Melihat adegan ini, Wanda tiba-tiba mengubah wajahnya, ini. Harus tahu bahwa dia hanya bisa mendapatkan kristal langit ini setiap saat dengan merampok, dan dalam setahun, dia bisa mendapatkan paling banyak 1000 kristal langit, dan semuanya ditukar dengan nyawanya. Sekarang, pihak lain memberinya 50.000 kristal langit secara langsung. Mela yang tertawa dan berkata, 50.000 kristal langit ini seharusnya cukup bagimu untuk mencapai alam dewa. Jika tidak, aku akan memberimu lebih. Wanda membungkuk dalam-dalam, terima kasih. Saat dia mengatakan itu, dia melihat Mileye lagi, dan Mileye tersenyum dan berkata, Nona Su, aku memiliki takdir pertemuan denganmu, jadi bagaimana, jika kamu mau, tolong sembahku guru, aku tidak hanya membiarkanmu mencapai keadaan alam dewa, tetapi juga mengajarimu keterampilan pedang super yang tiada taraf. Mendengar ini, ekspresi Musen dan Pak Tua Suanji di samping tergerak, dan mereka melirik Wanda, dengan sedikit kecemburuan di mata mereka. Guru magang. Ini setara dengan menemukan pendukung super.
Wanda tidak ragu sama sekali, dan membungkuk dalam-dalam. Saat itu, aku menyapa guru. Mileye tertawa, kamu dan aku tidak perlu terlalu sopan. Kamu pergi ke menara untuk berlatih dulu. Jika ada yang tidak kamu mengerti, kamu bisa bertanya padaku kapan saja. Wanda mengangguk liar, oke. Setelah berbicara, dia memasuki menara kecil. Di menara kecil, Wanda menatap cincin penyimpanan di tangannya. Dia menarik napas dalam-dalam. Selama dia memiliki kristal langit yang cukup, dia yakin untuk mencapai alam dewa. Dunia ini seperti ini, tidak peduli seberapa keras kamu bekerja dan seberapa berbakat kamu, jika tidak punya uang, semuanya omong kosong. Dan dalam banyak kasus, jika seseorang membantu, hidup akan sangat berbeda. Sesaat kemudian, Wanda perlahan menutup matanya dan mulai berlatih. Bersambung.